Saudari dan saudara sekalian, jumpa lagi di Kristus Medium. Kali ini kita akan menyambung pembahasan kita tentang Fratelli Tutti. Kita akan memberi fokus perhatian kita pada bab kelima dan keenam dari ensiklik ketiga Paus Fransiskus ini. Dalam sesi yang lalu kita sudah berbicara di sana ya, bahwa Paus mengajak kita untuk keluar dari bentuk egoisme kita, keluar dari batas-batas yang selama ini ya, membelenggu kita, membuka mata kita untuk melihat secara baru saudari dan saudara kita, sehingga di sana ya rasa kemanusiaan itu yang menggerakkan kita untuk memperlakukan mereka sungguh-sungguh sebagai saudari dan saudara kita. Nah, menyambung poin itu ya, di bab kelima dan keenam ini Paus mau menunjukkan bahwa spirit kasih ya, itu juga harus menjiwai para pemimpin. Dan secara khusus di sini di bab 5 dia berbicara tentang ya, suatu politik kasih, katakanlah demikian ya. Jadi dia mau menunjukkan bahwa politik adalah sesuatu yang luhur, di mana seorang leader politik itu mendapat kesempatan, diberi kesempatan oleh rakyat untuk dapat melakukan ya, kebajikan-kebajikan sebagai seorang pemimpin, dalam arti ya kebajikan kasihnya untuk menjamin ya, kehidupan masyarakat, kehidupan rakyat. Maka Paus di sini sedikit memberi suatu catatan kepada kita bahwa sekarang misalnya kita kenal apa yang disebut dengan populisme misalnya ya. Di sana kita tahu bahwa dari kata ini di sana disebut juga rakyat ya, populus ya. Tetapi Paus mengingatkan bahwa jangan sampai ya gerakan-gerakan seperti ini itu hanya suatu marketing politik ya, katakanlah demikian ya. Kalau politik itu hanya suatu marketing ya, maka di sana ya sebetulnya para leader politik itu ya hanya memainkan emosi masyarakat ya, membuat masyarakat itu tenang, nyaman hanya untuk sementara waktu ya, demi ya melanggengkan ya, kuasa politik mereka ya, para leader itu, tetapi tidak sungguh-sungguh menunjukkan bahwa mereka adalah pemimpin yang dapat ya, menunjukkan dan menjamin ya, kehidupan kesejahteraan masyarakat. Maka Paus mengingatkan di sini ya, bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh ya, menunjukkan dan memperlakukan ya, orang-orang lain sesama kita sebagai saudari dan saudara ya, tanggung jawab untuk ini itu ada pada para leader, terutama ya orang-orang yang memiliki kuasa secara politik ya. Paulus memberi contoh sederhana ya, dia mengatakan kalau ya rakyat itu ya dapat bertindak ya, solider ya, menunjukkan kasih yang sederhana ya, tindakan kasih yang sederhana kepada sesama ya. Dia katakan misalnya saya berjumpa dengan saudara saya yang kekurangan makanan gitu ya, maka saya menyumbangkan ya makanan kepadanya. Seorang leader bukan itu yang dia lakukan, bukan itu saja, tetapi dia ya mencari pekerjaan, dia menjamin suatu lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Atau contoh lain, misalnya saya membantu orang yang kesulitan menyeberangi sungai gitu ya, lalu saya membantunya. Seorang leader dia harus membuat lebih dari itu ya. Dia memikirkan bagaimana membangun jembatan, membangun fasilitas ya, yang baik bagi semua rakyat. Jadi bukan sekedar suatu kenyamanan sementara bagi rakyat, tetapi sungguh-sungguh menjamin kehidupan ya, rakyat. Maka Paus juga mengingatkan di sini bahwa ya, rakyat itu hendaknya dilihat sebagai ya, manusia, sebagai pribadi manusia. Rakyat bukan sekedar suatu kategori ya yang dapat digunakan oleh para leader politik ya dalam marketing politik mereka ya. Tugas para politisi harus lebih dari itu ya. Paus berbicara di sini tentang suatu semangat kasih ya dalam dunia politik ya bagi para leader. Nah, poin ini ditegaskan kembali oleh Paus juga dalam bab yang ke-6. Di sana Paus berbicara tentang pentingnya ya, dialog gitu ya. Kata kunci dari bab ke-6 adalah ya, dialog dan persahabatan ya.
Paulus mau menunjukkan bahwa juga penting bagi para politisi adalah mereka berdialog satu sama lain. Jadi tidak main kuasa, tidak hanya monolog begitu demi kepentingan mereka, tetapi juga menjadi pemimpin yang mengajak memungkinkan masyarakat berdialog satu sama lain. Juga tentu saja pertama-tama dari para pemimpin sendiri diandaikan bahwa mereka bekerja sama, berdialog satu sama lain untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat yang adalah manusia. Sekali lagi, rakyat itu bukan suatu rombongan, rakyat bukan sekedar suatu kategori yang abstrak, tapi manusia. Mereka yang membutuhkan tempat untuk mengekspresikan hidup mereka, untuk mendapat jaminan bahwa mereka bukan hanya nyaman dan puas dengan pekerjaan kemudian mendapatkan gaji, tapi lebih dari itu bekerja adalah suatu ungkapan ekspresi diri. Jadi sifatnya terus menerus suatu jaminan atas hak hidup mereka kalau mau dikatakan demikian. Maka di sini kita diajak juga untuk menilai kembali perbedaan-perbedaan di antara kita. Poin ini selalu kembali dalam setiap bab yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam ensikliknya. Maka kalau kita menyebut bahwa kita ini mau bersahabat, berdialog, bukan sekedar mencari kesepakatan, merasa nyaman karena tidak ada pertentangan atau tidak ada perang, bukan itu Dialog yang dimaksudkan di sini adalah sungguh-sungguh dialog dari hati kita, mengakui secara jujur perbedaan-perbedaan di antara kita, menerimanya, dan kemudian mau duduk bersama, membicarakannya, memaknainya sebagai kesempatan untuk membangun kesejahteraan bersama, membangun bonum commune. Dan itu memang tanggung jawabnya terutama pada para pemimpin politik. Maka Paus di sini berbicara tadi tentang politik dengan corak kasih. Nah, poin seperti ini juga akan kita lihat lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya, di mana Paus mengajak kita, mari kita menunjukkan suatu bentuk perjumpaan yang baru, menunjukkan suatu dialog terutama dengan peran-peran agama yang menjadi lebih penting dan utama dalam rangka dialog, untuk menjadikan saudari dan saudara kita sungguh-sungguh sebagai bagian dari hidup kita. Itulah poin inti dari bab kelima dan keenam yang akan menjadi tegas dalam bab-bab berikut dari ensiklik Fratelli Tutti.